Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abata. Apa kabar saudara-saudaraku sekalian? Kali ini kita akan membahas topik yang lebih spesifik lagi. Tak kenal maka tak sayang. Jadi pada topik kali ini saya akan mengupas tentang from zero to hero. Sebelum saya berbicara lebih jauh, sebelum saya berbicara panjang lebar, saya akan memperkenalkan diri siapa. Diri saya. Saya nama saya Arjuna Batara, lahir dan tumbuh berkembang sebagai orang yang biasa-biasa saja, alhamdulillah. Tapi saya bersyukur, dengan hidup ini karena saya terlahir sehat walafiat ke dunia ini. Salam dahsyat untuk saudara-saudaraku sekalian yang berada di forum ini. Salam dahsyat, kita adalah pejuang masa depan. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Perkenankan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Arjuna Batara. Lahir dan tumbuh berkembang biasa-biasa saja. Saya SD di Kota Palopo. Di saat umur kelas 5 SD musibah terjadi. Saya broken home. Kedua orang tua saya berpisah. Kemudian saya hidup menyendiri. Saya bersaudara ada 3 orang. Ibu bapak memilih jalan hidup yang lain dan kami memilih jalan hidup yang lain. Kemudian pada saat itu sangat luar biasa. Saya jadi labil. Saya jadi labil dan saya sejak itu berniat untuk bagaimana caranya tumbuh dan bertumbuh walaupun penuh dengan keterbatasan. Di usia sangat belia saya sudah berjuang karena saya sudah sadar bahwa hidup ini saya harus jalani. Saya berjuang bagaimana caranya bisa lulus SD dengan kerja koran sebagai loper koran. Saya jual koran di pinggir jalan di Kota Palopo. Saya SMP di Kota Palopo juga. Saya berjuang bagaimana caranya saya bisa lulus SMP sembari saya numpang di keluarga sama tante dan om saya. Saya berpindah dari tante yang satu, saya berpindah ke om yang lainnya untuk menumpang hidup waktu itu. Miris sekali, tapi saya harus berjuang, saya harus bangkit dan alhamdulillah saya bisa bertumbuh dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya meniti rintangan, halangan dan musibah. Itu kemudian setelah tamat SMP saya mulai berkumpul lagi dengan orang tua saya. Saya masuk SMA jadi sekolah saya itu saudara-saudaraku sekalian berpindah-pindah. SD saya di kampung, SMP saya di kota, dan SMA saya lagi di pelosok di Sorako. Saya waktu itu sudah ikut sama orang tua, dipanggil sama orang tua. Dan setelah lulus SMA saya menuju ke Makassar sendirian lagi. Saudara-saudaraku saya sendirian lagi. Bagaimana caranya berjuang? Karena orang tua pas-pasan juga kasihan. Jadi saya harus berjuang bagaimana caranya untuk belajar di perkuliahan. Dan alhamdulillah saya lulus di UNEM dan disitulah titik
tabu genderang kehidupan yang saya jalani sampai detik ini. Alhamdulillah, ada banyak lika-liku yang saya alami, dan ketika saya berkeluarga, di situ titik yang paling mencolok dalam hidup saya, dan lebih memacu saya lagi ketika saya mempunyai seorang anak yang mungil. Dan sejak saat itu saya harus berjuang, dan saya harus membahagiakan bayi mungil saya. Jadi sejak anak itu lahir, saya lebih ekstra lagi. Musibah masa lalu tentang perceraian orang tua saya sudah menyambuk saya, dan bayi mungil ini lebih memacu lagi agar saya harus mencerahkan masa depan dia. Ini adalah tanggung jawab, dan itu adalah amanah, dan saya harus jalankan. Sampai detik ini saya masih berjuang bagaimana caranya agar amanah yang diberikan saya bisa laksanakan untuk membahagiakan keluarga kecil saya, membahagiakan anak istri saya. Saya harus berjuang, mereka jangan sampai kekurangan. Mereka tidak perlu tahu perjuangan saya di luar. Mereka tidak perlu tahu seberapa berat cobaan yang ada di luar sana. Saya hanya ingin membahagiakan orang-orang yang saya cintai. Bagaimana caranya belanja di rumah kita, di keluarga kecil kita itu tercukupi, saudara-saudara sekalian. Jangan sampai tanggung jawab itu lepas, dan akhirnya kita berleha-leha, berpangku tangan, apalagi sampai berhutang. Itu menjadi cambukan besar untuk saya, yaitu bagaimana caranya membahagiakan orang-orang yang ada di rumah, terutama istri tercinta dan ananda tercinta. Jadi hidup ini penuh tantangan, saudara-saudaraku sekalian, lika-likunya banyak, dan kita harus maju, dan kita harus fokus, dan kita harus belajar bagaimana caranya menggali, bagaimana caranya membangkitkan rezeki, bagaimana caranya kita membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Ya, itu. Kita harus berjuang, kita harus belajar. Dan setelah saya kuliah pada waktu itu, saya sudah berpikir bagaimana caranya orang itu bisa tambah kaya. Saya sudah mempelajari kenapa orang kaya bisa tambah kaya. Saya sudah mempelajari bagaimana kenapa orang kaya raya di usia produktif, dan pada saat di usia senja mereka menjadi terpuruk. Saya pelajari kenapa bisa seperti itu. Saya juga mempelajari bagaimana orang-orang hebat, orang-orang kaya yang ada di dunia ini, kenapa bisa mereka lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, tapi mereka bisa menggemparkan dunia ini, mereka bisa mengkeret dunia ini, dan dunia ini ada dalam genggaman mereka karena mereka adalah orang-orang yang terkaya di dunia. Ya itu, rezeki itu tidak datang begitu saja, saudara-saudaraku sekalian. Rezeki itu tumbuh, datang, itu karena diupayakan, itu datang karena kita pelajari, itu datang karena kita mau mencoba. Kita mau belajar, kita mau mencoba, dan kita mau mengulang. Ada persiapannya, saudara-saudaraku sekalian. Tidak datang kesuksesan itu tidak datang semudah membalikan tangan.
butuh proses panjang, butuh proses panjang. Saya di dunia usaha sampai detik ini, walaupun saya mengenyam pendidikan seorang sarjana, tapi belum saya gunakan ijazah itu untuk melamar pekerjaan. Saya lebih cenderung bagaimana caranya saya membuka lapangan kerja untuk orang-orang, dan saya mengupayakan bagaimana caranya menggaji mereka lebih layak agar bisa tumbuh dan berkembang juga. Dan bahkan saya mengajari menginspirasi mereka agar supaya mereka para mitra saya ini bisa menjadi seorang pengusaha juga. Ya itu, jadi sukses itu butuh persiapan. Kita harus belajar sama orang-orang yang sudah sukses. Kita harus belajar sama orang-orang yang sudah gagal. Jadi orang gagal juga kita harus pelajari kenapa mereka gagal. Orang sukses juga kita harus belajar kenapa mereka bisa sukses. Kenapa biar mereka bisa sukses? Kenapa sampai mereka gagal? Kita harus pelajari karena agar kita nantinya bisa berjalan mulus. Jadi ya itu, kita harus belajar agar supaya kita bisa meminimalisir resiko yang kemungkinan akan muncul ketika kita menjalani dunia usaha. Ya, saya harus banyak belajar dari orang-orang yang sudah sukses, harus belajar sama orang-orang yang sudah gagal, dan apakah itu lewat seminar, saya mengikuti seminar-seminar, saya membayar untuk bagaimana caranya ikut seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, bagaimana caranya sukses dunia bisnis, dan sampai detik ini alhamdulillah saya juga belajar bagaimana caranya untuk eksis di dunia online seperti saat ini. Saya ada Abata Channel, saya ada Abata Online Shop, saya ada Abata Karya bergerak di dunia bangunan. Jadi saya juga memborong pekerjaan bangunan. Jadi bagi Anda yang ingin merenovasi atau ingin mempercantik atau ingin menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada bangunan Anda, silahkan hubungi saya. Nanti kita akan sertakan linknya atau komen di sini. Kita akan bagaimana caranya bisa saling membantu, saling mencerahkan, dan saling memotivasi. Ya itu tadi, saya juga bergerak di bidang Abata Karya, itu bergerak di dunia pembangunan rumah dan perbaikan rumah. Kemudian alhamdulillah saya juga dalam tahap bagaimana caranya membuka Abata Propertindo, bergerak di dunia pengembangan. Jadi itu dia bergerak di bidang coupling dan pengembangan. Jadi bagi Anda yang ingin memiliki coupling bisa berhubungan dengan saya. Bagi Anda yang ingin membangun rumah impian Anda, silakan komen dan silakan berbagi di channel ini. Saya akan berbagi dan tetap Anda stay tune di channel ini agar supaya kita nantinya bisa berbagi lebih jauh, lebih spesifik lagi, karena banyak hal yang akan saya bahas pada forum ini. Banyak hal yang akan saya bahas, bagaimana caranya menumbuh kembangkan usaha kita, bagaimana caranya agar menjadi sukses, bagaimana caranya yang dahulunya kita biasa-biasa saja bisa hidup layak, tentunya untuk kebahagiaan keluarga kecil kita, anak dan istri kita. Itu adalah motivasi saya, itu adalah penggerak alam bawah sadar saya ketika saya bermalas-malasan, ketika saya berleha-leha, kemudian saya kupas kembali, ternyata masih ada yang kurang, keluarga kecil saya masih butuh ini, masih butuh ini, dan ternyata masih banyak lain. Akhirnya saya termotivasi lagi, karena manusia itu kita tahu sendiri, ada masanya kita down,
Tapi jangan sampai terhanyut. Kita harus bangkit, saudara-saudaraku sekalian. Kita harus bangkit. Bagaimana caranya agar masa depan jauh lebih cerah, agar masa depan jauh lebih baik. Alhamdulillah, setelah saya berjuang, saya mengumpulkan emas, saya survei properti. Alhamdulillah saya bisa membeli sebuah properti. Ini adalah akte jual beli 3 kapling. Kemudian ini adalah sertifikatnya. Ini real, saudara-saudaraku sekalian, bukan manipulasi. Karena saya pemegang sertifikatnya, otomatis karena ini adalah surat berharga, otomatis saya adalah pemiliknya. Ini adalah YMB-nya. Ini adalah YMB-nya, saudara-saudaraku sekalian. Ini YMB-nya. Dan saya juga dalam tahap menjadi seorang developer, saya sudah buatkan PT-nya. Ini ada PT-nya. Ini PT Cybernetic, ya. Alhamdulillah, umur saya di usia 37 tahun. Alhamdulillah saya sudah beli cash NMAX. Ya, saya bisa beli cash NMAX. Anda tahu sendiri harganya NMAX itu, syukur alhamdulillah. Dan semua cash, saudara-saudaraku sekalian, semua cash, tidak pakai utang. Dan alhamdulillah, syukur, saya banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah, sampai detik ini saya masih konsisten, saya masih komitmen untuk tidak ada utang di luar. Karena itu sangat menyayat hati, saudara-saudaraku sekalian, ketika ada orang yang menagih datang ke rumah, yang kena batunya adalah keluarga kecil saya, anak dan istri saya. Saya tidak mau ada orang menagih ke rumah saya tidak mau. Dan itu adalah komitmen saya sejak dahulu. Maka dari itu, ya, saya sangat bersyukur sekali. Semoga di channel ini bisa memotivasi saya kembali untuk bangkit lagi. Jadi itu tadi, wahai saudaraku, kita ini adalah pejuang masa depan. Sukses itu tidak datang begitu saja, butuh proses belajar, mencoba, mengulang, sampai apa yang kita usahakan menjadi autopilot, dia berjalan dengan sendirinya. Jadi marilah kita berjuang sampai usaha kita autopilot. Autopilot maksudnya walaupun kita sudah tidak ada di toko, barang kita bisa laku karena ada karyawan-karyawan kita yang mengurusi. Kita bisa jalan-jalan ke sana kemari, kita bisa silaturahmi ke sana kemari, kita bisa belajar ke sana kemari, kita bisa pergi ke luar negeri, kita bisa pergi kemana-mana saja, dan usaha kita berjalan, saudara-saudaraku. Kita harus upayakan bisnis kita jalan sampai dia autopilot. Semua akan digerakkan oleh sistem. Para karyawan kita lah yang akan menggerakkannya. Dan itu adalah niat kita bersama, bagaimana caranya membuka lapangan kerja. Tetap stay tune di channel ini. Salam bangkit. Silakan like, komen, dan subscribe di forum ini. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya, From Zero to Hero Part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.